Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 321-325. Bab 321. Di dalam restoran. Setelah semua orang mendengar kata-kata Lin Weiguo, mereka semua menatap Lin Siqiong dan Chen Lan dengan iri. Saat ini, tidak ada lagi yang berani menertawakan Lin Siqiong dan Chen Lan. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Cleo Fei Lin telah menemukan orang yang tidak berguna untuk menjadi tunangannya, tetapi sekarang tampaknya Fendi Zanders bukanlah orang yang tidak berguna sama sekali, tetapi generasi kedua yang kaya dan sederhana. Lin Siqiong dan Chen Lan secara alami merasa puas diri. Alangkah baiknya jika Xiaoman kita dapat menemukan seseorang seperti Fendi Zanders di masa depan. Ibu Mandy Lin tidak bisa menahan nafas. Benar. Mulai saat ini, anak-anak keluarga Lin kita harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Mereka tidak boleh salah menilai seperti Zhou Qiurong. Pada saat ini, Chen Lan merasa gembira, dan menoleh untuk meneriaki Zhou Qiurong dan Lin Xiufen. Meskipun Chen Lan juga tahu tentang kepura-puraan Zhao Xuan untuk mengenal Yuan Tai sebelumnya, tidak peduli apapun, Zhao Xuan juga seorang eksekutif perusahaan. Selain itu, Zhou Qiurong sudah putus dengan Zhao Xuan, jadi Chen Lan masih kurang percaya diri di depan Lin Xiufen. Namun situasinya berbeda sekarang. Di mata semua orang, Fendi Zanders seperti generasi kedua yang super kaya. Saat ini, Lin Weiguo menerima hadiah hampir ratusan juta saja, dan Fendi Zanders secara alami akan bertanggung jawab atas akun ini. Jika Fendi Zanders bukan generasi kedua yang super kaya, lalu mengapa orang-orang ini datang ke sini untuk menjilat Fendi Zanders? Dan meskipun untuk menyenangkan Fendi Zanders, tidak perlu memberikan hadiah semahal itu, jadi sekarang tidak ada yang meragukan identitas Fendi Zanders sama sekali. Benar, keluarga kami, Qiurong, benar-benar kehilangan penglihatannya pada awalnya. Lin Xiufen menjawab dengan ekspresi malu. Tapi Qiurong, kamu tidak perlu terlalu sedih. Lagi pula, tidak semua orang bisa bertemu dengan generasi kedua yang kaya seperti Fendi Zanders. Cleo Fei Lin kita hanya beruntung. Setiap orang memiliki kehidupan setiap orang. Beberapa hal tidak dapat diperoleh dengan paksa. Chen Lan berkata kepada Zhou Qiurong dengan marah. Setelah Zhou Qiurong mendengar ini, ekspresi wajahnya sangat jelek, tapi dia tidak banyak bicara. Siqiong, menurutku karena Cleo Fei Lin bisa membantumu menemukan menantu seperti Fendi Zanders, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, mengerti? Lin Weiguo berjalan ke sisi Lin Siqiong, dan berkata kepada Lin Siqiong dengan sungguh-sungguh. Raih kesempatan ini. Lin Siqiong mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Benar, Cleo Fei Lin tidak terlalu muda sekarang, dan menyia-nyiakannya seperti ini bukanlah pilihan, jadi sebaiknya biarkan Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin segera mendapatkan akta nikah mereka, sehingga kita semua bisa lega. Tidakkah kamu setuju? Lin Weiguo telah mengambil keputusan sekarang, dia harus mempertahankan Fendi Zanders di keluarga Lin mereka, dan menikahkan Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin lebih awal adalah cara tercepat dan paling efektif. Mari kita bicara dengan Cleo Fei Lin ketika aku punya waktu. Lin Siqiong menjawab sambil tersenyum. Berapa lama kamu harus menunggu? Biarkan mereka berdua mengambil akta nikah besok, agar kamu tidak bermimpi lagi di malam hari. Lin Weiguo berteriak tanpa ekspresi. Ekspresi Lin Siqiong sangat tidak berdaya setelah mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa, dia tidak berharap Lin Weiguo menjadi lebih tidak sabar daripada dirinya sendiri. Sisi lain. Setelah Cleo Fei Lin menyeret Fendi Zanders keluar dari restoran, dia langsung pergi ke pusat komersial dekat Lin Jiazuang dan pergi berbelanja. Fendi Zanders akan tetap sangat senang jika dia berbelanja sendirian dengan Cleo Fei Lin, tetapi Mandy Lin dan Melian Liu tidak punya pilihan selain mengikutinya. Jadi seharusnya dunia dua orang Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin, tapi sekarang langsung menjadi kuli gratis Fendi Zanders untuk ketiga gadis itu. Mereka berempat berkeliaran di sekitar mal selama lebih dari 1 jam, dan ketiga gadis itu akhirnya mulai berkata bahwa mereka lelah. Semula mereka berencana langsung kembali ke hotel untuk beristirahat usai berbelanja di mall. Namun Cleo Fei Lin menerima telepon yang mengatakan bahwa Cleo Fei Lin, Fendi Zanders dan yang lainnya harus tinggal di halaman keluarga Lin malam ini. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa mereka akan kembali ke halaman keluarga Lin, dia merasa sangat tidak berdaya, karena dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Lin. Tapi Fendi Zanders tidak berani untuk tidak menatap Lin Weiguo, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke halaman keluarga Lin. Setelah memasuki aula halaman, Fendi Zanders menemukan bahwa anggota keluarga Lin semua sedang duduk di aula mengobrol. Lin Weiguo melihat Fendi Zanders seolah-olah dia melihat dewa kekayaan, dan dengan cepat berjalan ke arah Fendi Zanders, lalu berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, "Fendi Zanders, apakah kamu kembali?" "Kebaikan." Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. "Apakah kamu lelah bermain? Duduk dan istirahat."
Lin Weiguo menyeret Fendi Zanders ke tepi sofa sambil berbicara, lalu meraih tangan Fendi Zanders dan mulai meminta kehangatan. Kali ini, penampilan Lin Weiguo benar-benar berbeda dari penampilan sebelumnya ketika dia mencoba mengusir Fendi Zanders di restoran. Dan anggota keluarga Lin lainnya juga mengubah wajah mereka, dan mereka jelas lebih sopan ketika berbicara dengan Fendi Zanders. Duduk di samping Fendi Zanders, Cleo Fei Lin memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Siapa sangka orang-orang ini akan mengubah wajahnya begitu cepat. Ketika mereka mengira Fendi Zanders adalah orang yang malang, semua orang memandang rendah Fendi Zanders dan menertawakan Fendi Zanders, tetapi sekarang setelah Fendi Zanders mengenal begitu banyak petinggi, mereka mulai menjilat Fendi Zanders lagi. Setelah Fendi Zanders duduk, Lin Weiguo bertanya singkat tentang situasi keluarga Fendi Zanders. Namun setelah bertanya beberapa saat, tidak ada hasil. Lin Weiguo merasa mungkin itu karena Fendi Zanders tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, ia menoleh dan berkata kepada Cleo Fei Lin, "Cleo Fei Lin, kakek baru saja melihatnya. Besok adalah hari yang baik. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil akta nikah dengan Fendi Zanders? Kalau begitu, mari kita cari hari baik lainnya untuk dibawa. Pernikahan kalian berdua sudah berakhir. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya baru mengenal Fendi Zanders beberapa bulan, mengapa kamu terburu-buru untuk mendapatkan sertifikat?" Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Lin Weiguo, dia terdiam sesaat, lalu mengerutkan kening dan berteriak. "Cleo Fei Lin, sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah tunangan Fendi Zanders, dan bukankah hanya masalah waktu sebelum kalian berdua mendapatkan akta nikah? Mengapa kamu tidak memanfaatkan hari ulang tahun kakekmu untuk mendapatkan akta nikah, yang mana kebetulan membuat kakekmu bahagia?" "Bahagia?" Lin Siqiong juga membujuk. "Itu antara Fendi Zanders dan aku untuk mendapatkan sertifikat dari Fendi Zanders. Apa hubungannya denganmu?" Meskipun Cleo Fei Lin tidak lagi membenci Fendi Zanders, dia tetap merasa bahwa tindakan Lin Weiguo, Lin Siqiong, dan lainnya membuat orang merasa sangat tidak nyaman. "Aku kakekmu, jadi kenapa itu tidak ada hubungannya denganku?" Lin Weiguo berteriak dengan penuh semangat. "Kakek, apakah kamu lupa? Hari ini kamu juga mengatakan bahwa selama kamu berada di keluarga Lin selama sehari, Fendi Zanders tidak akan pernah mencoba membawaku, Cleo Fei Lin. Mengapa kamu terlihat seperti orang yang berbeda sekarang? Apa kamu bilang kamu sudah lupa semuanya?" Di saat yang penuh kegembiraan, Cleo Fei Lin mengatakan ini secara langsung. Begitu suara itu turun, seluruh restoran menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Bab 322. Setelah Lin Weiguo mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, senyuman malu muncul di wajahnya. Karena dia juga merasa penampilannya saat ini agak terlalu kentara. "Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurus masalah antara saya dan Fendi Zanders. Saya tahu bahwa Anda sangat ingin mengizinkan saya menikahi Fendi Zanders sekarang, tetapi karena identitas dan latar belakang Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders adalah tunangan saya, bukan keluarga Lin. Tunanganmu, apakah dia memiliki latar belakang atau tidak, tidak ada hubungannya dengan kalian, dan aku tidak ingin melihatmu mempermainkan ide Fendi Zanders." Cleo Fei Lin menjadi emosional sesaat, dan langsung mengatakan apa yang ada di hatinya. Faktanya, alasan Cleo Fei Lin mengatakan ini juga untuk melindungi Fendi Zanders. Dan Lin Weiguo memandang Cleo Fei Lin dengan ekspresi sangat malu di wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. "Cleo Fei Lin, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Kakekmu tidak bermaksud apa-apa lagi. Bukankah semua orang melakukannya demi kebaikanmu sendiri?" Lin Siqiong ragu-ragu sejenak, dan melangkah maju untuk membujuk Cleo Fei Lin dengan lembut. "Jika kamu tidak bersungguh-sungguh, maka tentu saja itu yang terbaik. Aku hanya memberitahumu apa yang ada dalam hatiku. Aku menyukai Fendi Zanders karena aku menyukai Fendi Zanders. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku tidak ingin orang lain ikut campur dalam urusan antara aku dan Fendi Zanders." Cleo Fei Lin menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak. Semua orang melihat posisi Cleo Fei Lin dengan sedikit ketidakberdayaan dan rasa malu di mata mereka. "Fendi Zanders, ayo pergi." Melihat semua orang terdiam, Cleo Fei Lin menyeret Fendi Zanders ke dalam ruangan. "Sepupu, kamu sangat tampan." Mandy Lin melihat kepergian Cleo Fei Lin, dan menghela nafas dengan iri. Wajah yang lain muram, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Cleo Fei Lin membawa Fendi Zanders ke kamar yang telah disiapkan keluarga Lin untuk Fendi Zanders. Dekorasi di dalam ruangan sangat mewah, dan tidak sebanding dengan hotel di luar. Jika bukan karena penampilan Fendi Zanders di restoran hari ini, apalagi ruangan seperti itu, bahkan ruangan terkecil di halaman keluarga Lin pun tidak akan menjadi giliran Fendi Zanders untuk tinggal. Setelah Cleo Fei Lin memasuki ruangan, dia duduk di kursi dengan marah, dan kemudian berkata dengan sedikit tertekan, "Kakekku dan yang lainnya benar-benar keterlaluan, bahkan jika mereka ingin menjilatmu, itu tidak boleh terjadi. Sangat jelas, bukan?
Sebenarnya, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Menurutku selama kamu memperjelasnya, mereka tidak akan seperti ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tentu saja aku juga ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi ketika aku mengingat kembali, jika aku mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, maka mereka pasti akan terus mempermalukanmu, jadi sebaiknya aku tidak memberitahu mereka apapun. Setidaknya mereka akan berpikir kamu adalah generasi kedua yang kaya, jadi mereka tidak akan menindasmu. Cleo Fei Lin berteriak tanpa daya. Jadi ini ya. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders hanya bisa mengangguk sedikit. Fendi Zanders, terkadang kamu terlalu baik, itu sebabnya kamu diintimidasi. Apakah menurutmu jika aku memberitahu mereka dengan jelas tentangmu, mereka akan mengubah sikap mereka terhadapmu? Tentu saja tidak. Mereka mengira kamu adalah generasi kedua yang kaya sekarang, jadi mereka akan berusaha keras untuk menyenangkanmu. Jika mereka tahu bahwa kamu adalah anak yang malang, maka mereka akan sangat membencimu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan masalah ini kepada mereka dengan jelas, biarkan saja mereka menebak-nebak di sana, bagaimanapun, kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Kamu benar. Fendi Zanders sedikit banyak merasa bersalah sekarang, jadi dia tidak berdebat dengan Cleo Fei Lin. Kami akan kembali ke kota Jiangcheng dalam beberapa hari. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Cleo Fei Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan mendesah pelan. Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyukaiku, benar atau tidak? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan penuh harap. Aku bilang aku menyukaimu. Cleo Fei Lin tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung, kapan aku mengatakan bahwa aku menyukaimu? Kamu sendiri yang mengatakannya tadi, kamu bilang kamu menyukaiku, tidak peduli apakah aku punya latar belakang atau tidak, kamu bersedia bersamaku, semua orang baru saja mendengarnya, kamu tidak ingin berpura-pura tidak melakukannya. Ingat. Fendi Zanders diam menjawab sambil tersenyum. Astaga. Aku baru saja mengatakannya dengan santai, jangan dianggap serius. Cleo Fei Lin melihat jawaban tergagap Fendi Zanders, dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah karena malu. Jadi kamu hanya berbicara santai saja. Fendi Zanders berkata sambil setengah tersenyum. Ya, kamu baru saja melihat situasinya, aku hanya tidak ingin mereka terus mengganggumu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, jadi jangan pikirkan itu di sini, apa kamu dengar? Cleo Fei Lin, memandang Fendi Zanders dan menjelaskan dengan nada bingung. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak merasakan apapun terhadapku. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi serius. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tertegun lagi, sedikit kebingungan melintas di wajah cantiknya, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fendi Zanders sekarang. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu terhadapku sekarang. Jawab Fendi Zanders gugup. Bagaimana rasanya? Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku tidak punya perasaan apapun padamu sekarang, tapi bagaimanapun juga, menurutku aku tidak membencimu sebanyak sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders sangat gembira. Karena dia tahu jika Cleo Fei Lin tidak membencinya, itu berarti dia masih punya kesempatan, jadi dia merasa sebaiknya dia menyerang saat setrika masih panas dan langsung mengaku kepada Cleo Fei Lin. Sekarang bagi Fendi Zanders, yang terpenting adalah mendapatkan sertifikat dari Cleo Fei Lin, dan membiarkan Cleo Fei Lin tinggal bersamanya dengan tulus. Begitu Cleo Fei Lin menyetujui Fendi Zanders, maka Fendi Zanders tidak perlu menyembunyikan identitasnya dari Cleo Fei Lin, dan dia akan berhasil mewarisi warisan 10 triliun yuan. Jadi Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, Mayer, kita sudah saling kenal sejak lama. Pada awalnya, aku tidak terlalu memikirkanmu. Aku tidak mengira gadis sepertimu akan menyukaiku, tapi sebagai aku. Dua dari kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, menurutku kamu berbeda dari semua wanita, kamu tidak akan membenciku karena aku tidak punya uang, jadi aku mungkin sangat menyukaimu sekarang, aku tidak mengenalmu maukah kamu memberiku kesempatan untuk menjadi pacarku yang sebenarnya? Menghadapi pengakuan tiba-tiba Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tercengang. Dia menatap Fendi Zanders dengan datar, tidak tahu bagaimana menjawab Fendi Zanders. Bab 323. Mendengar pengakuan Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tercengang. Jika dikatakan bahwa Cleo Fei Lin benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Fendi Zanders, itu pasti bohong. Karena semakin lama Cleo Fei Lin bergaul dengan Fendi Zanders, Cleo Fei Lin menyadari bahwa Fendi Zanders sebenarnya tidak memiliki kekurangan lain kecuali dia sedikit miskin. Namun menjadi miskin bukanlah masalah sama sekali di mata Cleo Fei Lin.
Dia merasa selama Fendi Zanders mau bekerja keras, apalagi menjadi orang kaya, setidaknya dia bisa jauh lebih baik dari orang biasa. Bagaimanapun, jaringan yang dimiliki Fendi Zanders sekarang tidak sebanding dengan orang biasa. Sekarang Fendi Zanders hanya perlu berbicara dengan Fang Zihua dengan santai, dan Fang Zihua dapat mencarikan Fendi Zanders pekerjaan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang biasa. Namun meskipun Cleo Fei Lin sudah memiliki sedikit rasa sayang pada Fendi Zanders di dalam hatinya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman dengan pengakuan tiba-tiba Fendi Zanders saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab Fendi Zanders untuk sementara waktu. Mayer, aku sangat menyukaimu. Aku tahu kamu mungkin berpikir aku tidak kompeten sekarang, tapi aku pasti akan bekerja keras di masa depan. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Melihat Cleo Fei Lin terdiam, Fendi Zanders terus berbicara dengan Cleo Fei Lin. Aku. Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, aku sebenarnya tidak tahu bagaimana menjawabmu sekarang. Aku tahu kamu sangat menyukaiku, tetapi bisakah kamu memberiku suatu saat, biarkan aku bersenang-senang. Pikirkanlah. Bagus. Ketika Fendi Zanders mendengar bahwa Cleo Fei Lin tidak menolaknya secara langsung, itu berarti pasti ada hal lain yang harus dilakukan, jadi dia tidak buru-buru menanyakan alasannya, tetapi berencana memberi Cleo Fei Lin waktu untuk memikirkannya. Dia. Terima kasih Fendi Zanders, ini sudah larut, aku akan kembali dulu. Cleo Fei Lin tersipu dan balas berbisik. Jika kamu sudah memikirkannya dengan jelas, kamu harus segera memberitahuku. Fendi Zanders berteriak ketika dia melihat Cleo Fei Lin hendak pergi. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu berbalik dan meninggalkan kamar Fendi Zanders. Setelah Cleo Fei Lin pergi, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur sendirian dan mulai terkikik, karena dia merasa Cleo Fei Lin pasti tidak akan menolaknya. Dari reaksi Cleo Fei Lin barusan, Fendi Zanders tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk dimainkan. Selama Cleo Fei Lin menetap, Fendi Zanders akan dapat mewarisi warisan 10 triliun yuan dengan cara yang sah. Pada saat itu, Fendi Zanders tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Berdengung. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba bergetar. Fendi Zanders melihat ponselnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan WeChat dari Yiyun. Bagi gadis Yiyun ini, Fendi Zanders selalu merasa sangat aneh, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yiyun. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, tetapi menyalakan ponselnya, mengklik WeChat dan membacanya. Setelah mengklik WeChat, Fendi Zanders menemukan bahwa yang dikirim Yiyun kepadanya adalah selfie dengan rok setinggi dada, dan ada paragraf teks. Kak, ini hari pertamaku syuting, bagaimana? Cantik sekali gaunku. Fendi Zanders melihat foto di WeChat miliknya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Yiyun adalah gadis yang sangat temperamental. Dia sangat bagus dalam sosok dan penampilan. Setelah mengenakan kostum kuno, dia langsung membunuh aktris-aktris bintang itu. Namun Fendi Zanders tidak membalas Yiyun, karena dia merasa lebih baik dia menjauh dari gadis-gadis seperti itu, dan Fendi Zanders masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Fendi Zanders ingin mencari tahu siapa yang membocorkan berita hari ini. Jika bukan karena reaksi cepat Fendi Zanders hari ini, Cleo Fei Lin mungkin sudah mengetahui identitas asli Fendi Zanders sejak lama. Begitu Cleo Fei Lin mengetahui identitasnya, semua upaya yang dilakukan Fendi Zanders sekarang akan sia-sia. Fendi Zanders tidak hanya akan kehilangan hak untuk mewarisi warisan, tetapi juga diperlakukan oleh Cleo Fei Lin sebagai pembohong. Saat Qian Yongwang dan Li Hu pertama kali datang, Fendi Zanders mengira itu hanya kebetulan. Bagaimanapun, Fendi Zanders bertemu dengan dua orang ini ketika dia berada di Villa Xianhu, dan wajar jika mereka mengenali Fendi Zanders. Hal-hal. Namun kemudian begitu banyak bos perusahaan yang datang, dan Fendi Zanders tidak mengenal banyak dari mereka. Ia merasa kejadian ini bukan suatu kebetulan, dan pasti ada seseorang yang mengungkap identitasnya. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui identitas Fendi Zanders. Yuan Tai dihitung sebagai satu, Fang Zihua dihitung sebagai satu, dan bahkan jika yang lain mengetahui identitas Fendi Zanders, mereka tidak tahu bahwa Fendi Zanders ada di Linjia Zhuang. Semakin Fendi Zanders memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yuan Tai. Dia sekarang merasa kemungkinan besar Yuan Tai akan mengungkapkan posisinya, dan Fang Zihua tidak akan sebodoh itu. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Yuan Tai menjawab telepon, dan berkata dengan nada hormat yang luar biasa, Tuan Zanders, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Yuan Tai, apakah kamu memberitahu orang lain apa yang terjadi padaku di Linjia Zhuang? Fendi Zanders bertanya dengan nada yang sangat dingin. Tuan Zanders, beraninya aku mengungkapkan keberadaanmu. Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri? Jangan mengungkapkan identitasmu. Bagaimana aku bisa memberitahu orang lain? Yuan Tai dengan cepat menjawab. Apakah kamu yakin belum memberitahu orang lain? Fendi Zanders bertanya dengan bingung.
Tuan Sanders, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan dengan baik apa yang Anda katakan kepada saya, bagaimana saya bisa memberitahu orang lain tentang Anda. Yuan Tai berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, sedikit keraguan melintas di wajah Fendi Sanders, karena dia merasa orang seperti Yuan Tai tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia melanjutkan, baiklah, saya akan menyelidikinya lagi. Baiklah, Tuan Sanders, jika ada yang harus Anda lakukan, hubungi saya langsung. Yuan Tai dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Kebaikan. Fendi Sanders mengangguk, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Sanders kemudian menelepon Fang Zihua, Li Hu, dan Qian Yongwang, mencoba mencari tahu siapa yang membocorkan berita tersebut, namun pada akhirnya dia tidak menanyakan apapun. Hal ini membuat Fendi Sanders semakin bingung. Karena mereka tidak mengatakannya, siapa lagi yang akan membocorkan berita tersebut. Saat Fendi Sanders sedang memikirkan masalah ini, ada ketukan di pintu. Fendi Sanders, apakah kamu tertidur? Cleo Fei Lin bertanya dengan lembut. Tidak, belum. Jawab Fendi Sanders, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya. Kalau begitu bolehkah aku masuk sekarang? Cleo Fei Lin terus bertanya. Tentu. Fendi Sanders berjalan ke pintu sambil berbicara, dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Tapi ketika Fendi Sanders membuka pintu, dia tertegun, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena saat ini Cleo Fei Lin sedang berdiri di depan pintu kamarnya mengenakan piyama rendah hitam sambil memeluk bantal dan selimut. Adil, kamu apa? Fendi Sanders bertanya pada Cleo Fei Lin dengan nada bingung. Bolehkah aku tidur denganmu malam ini? Bab 324. Apakah kamu akan tidur denganku malam ini? Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tercengang. Dia memandang Cleo Fei Lin yang mengenakan piyama rendah di depannya dengan rasa tidak percaya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lalu apa, Cleo Fei Lin, apa yang kamu bicarakan? Kamu, apa kamu bercanda? Fendi Sanders tergagap dan bertanya pada Cleo Fei Lin. Aku tidak bercanda, kita berdua mungkin akan tidur bersama malam ini. Cleo Fei Lin masuk ke kamar Fendi Sanders dengan kaki rampingnya sambil berbicara, lalu duduk di tempat tidur dengan marah. Saat ini, Cleo Fei Lin mengenakan piyama yang keren, dan karena postur duduknya, sosoknya yang sudah sangat menarik menjadi semakin memikat. Fendi Sanders mau tidak mau melihat ke belakang, lalu berjalan ke sisi Cleo Fei Lin dan bertanya dengan nada bingung, apa yang terjadi di sini? Apa lagi yang mungkin terjadi? Halaman keluarga Lin kami hanya memiliki ruang yang sangat kecil. Sekarang seluruh keluarga Lin telah kembali, begitu banyak orang pasti tidak cukup untuk ditinggali, jadi setiap orang memiliki 2 orang dalam satu kamar, dan kami berdua juga telah ditugaskan ke ruangan itu. Satu ruangan. Cleo Fei Lin menjelaskan kepada Fendi Sanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Oh, mereka mungkin mengira kita berdua sudah bersama, jadi mari kita atur kita berdua di ruangan yang sama. Setelah Fendi Sanders mendengar penjelasan Cleo Fei Lin, dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Saat ini, hatinya sudah bahagia. Bisa menghabiskan malam yang baik dengan wanita cantik seperti Cleo Fei Lin, itu hanyalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ya, meskipun aku ingin menjelaskannya pada mereka sekarang, mereka tidak akan mempercayaiku. Awalnya aku berencana untuk tinggal di luar, tapi kemudian kupikir jika aku keluar untuk tinggal sekarang, mereka pasti akan meragukan hubungan kita berdua. Hubungan di antara mereka, jadi lebih baik tetap di sini. Cleo Fei Lin memandang Fendi Sanders dan mendesah pelan. Tidak apa-apa kok, kamarnya besar sekali, kita seharusnya bisa hidup kalau kita berdesakan bersama. Fendi Sanders menjawab sambil tersenyum. Itu benar. Cleo Fei Lin memandang Fendi Sanders dan mengangguk, lalu langsung melemparkan bantalnya ke tempat tidur, dan berbaring dengan anggun di atasnya. Lalu apa, Cleo Fei Lin, ini sudah larut, kita berdua harus tidur lebih awal. Fendi Sanders berjalan ke tempat tidur sambil berbicara, bersiap untuk tidur. Fendi Sanders, apa yang kamu lakukan? Melihat Fendi Sanders mendekat, Cleo Fei Lin segera membuka matanya dan berteriak keras. Aku mau tidur juga. Apa lagi yang bisa kulakukan? Fendi Sanders menjawab dengan ekspresi sedikit tidak berdaya, lalu mengangkat selimutnya dan bersiap untuk pergi tidur. Siapa yang mengizinkanmu tidur, turunlah padaku. Sambil berbicara, Cleo Fei Lin merentangkan kedua kakinya yang indah dan menendang Fendi Sanders dari tempat tidur dengan paksa. Tidak, kakak, apa maksudmu? Kamu tidak mengizinkan aku tidur, jadi di mana aku akan tidur, beritahu aku. Melihat Cleo Fei Lin di tempat tidur, Fendi Sanders bertanya dengan nada bingung. Kamu, tentu saja kamu tidur di lantai. Aku belum berjanji untuk bersamamu, dan kita belum menikah, bagaimana kita bisa tidur di ranjang yang sama? Cleo Fei Lin tersipu dan mengatakan sesuatu kepada Fendi Sanders, lalu melemparkan bantal dan selimut Fendi Sanders ke tanah.
Setelah Fendi Zanders melihat penampilan Cleo Fei Lin seperti ini, dia tidak bisa menahan senyum. Siapa sangka Cleo Fei Lin, si cantik gunung es, terkadang sangat pemalu. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa dia akan ada hubungannya dengan Cleo Fei Lin hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir tidur di tanah. Fendi Zanders merasa seperti jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Jika kamu tidak ingin tidur di lantai, aku bisa memakai pakaianku dan pergi ke hotel di luar. Setelah Cleo Fei Lin melihat keengganan Fendi Zanders untuk bertanya, dia bangkit dan ingin pergi. Lupakan saja, berbahaya bagimu untuk pergi keluar sendirian pada jam selarut ini, dan orang tuamu pasti akan menanyakan banyak hal lagi padaku, jadi aku biarkan saja. Fendi Zanders menghentikan Cleo Fei Lin tanpa daya, lalu merapikan bantal dan selimutnya, dan bersiap untuk berbaring di tanah dan tidur semalaman. Faktanya, dalam lingkungan seperti itu, tidur di lantai pun jauh lebih baik daripada tempat tidur kayu rusak di rumah Fendi Zanders. Setidaknya ada karpet di kamarnya. Ketika Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders benar-benar terbaring di tanah, dia berkedip, merasa sedikit tak tertahankan di hatinya. Tapi dia tidak bisa menerima tidur di ranjang yang sama dengan Fendi Zanders, jadi dia tidak banyak bicara pada akhirnya, dan kembali ke tempat tidurnya, menutupi dirinya dengan selimut dan tertidur dengan patuh. Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin berbaring dan mematikan lampu untuk bersiap tidur. Tapi dia tidak tahu apakah itu karena ada seorang pria di ruangan itu, atau karena dia khawatir Fendi Zanders akan sakit jika dia tidur di lantai. Cleo Fei Lin berguling-guling untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa. Tidak tertidur. Cleo Fei Lin menoleh dan menatap Fendi Zanders yang terbaring di tanah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan lembut, Fendi Zanders, apakah kamu tertidur? Belum, ada apa? Jawab Fendi Zanders. Apakah kamu kedinginan berbaring di tanah? Cleo Fei Lin merasa bahwa dia sedang tidur di tempat tidur dan membiarkan Fendi Zanders tidur di tanah adalah tindakan yang terlalu egois, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa untuk ditutupi dengan selimut, tapi kadang-kadang angin bertiup masuk dan akan menjadi sedikit dingin. Jawab Fendi Zanders lembut. Faktanya, Fendi Zanders tidak merasa kedinginan sama sekali saat berbaring di karpet. Apa yang dia katakan hanyalah untuk mengelabui Cleo Fei Lin agar membiarkannya kembali tidur. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin yang baik hati tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu menggigit bibirnya dan berkata, lalu bagaimana, Fendi Zanders, jika kamu merasa kedinginan, sebaiknya kamu tidur terus tempat tidur. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, lalu bangkit dan berteriak, apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku tidur di tempat tidur? Tentu saja. Sebaiknya kamu tidak berbaring di tanah dan tidur. Jika ada yang tidak beres dengan tidurmu, aku akan kasihan padamu. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kalau begitu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita berdua tidak bisa tidur di ranjang yang sama jika kita belum menikah? Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, dan menjawab sambil tersenyum. Kamu boleh tidur di tempat tidur, tapi kamu tidak bisa memanfaatkanku. Selama kamu bisa melakukan ini, kamu bisa naik. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu, lalu berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung mengambil selimutnya dan bergegas ke tempat tidur, berbaring dengan nyaman di samping Cleo Fei Lin. Ketika Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders benar-benar muncul, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Fendi Zanders. Jejak kegugupan muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bicara.